Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama yakni saya Nuria Sapitri dengan NIM 118101565 dan anggota yang kedua yakni Novita Triwayuni dengan NIM 118101564. Kami dari kelas SP 5.2. Di sini kami akan membahas dan membandingkan dua layanan penyedia cloud yakni Dropbox dan Digo. Nah, yang pertama kita akan membahas Dropbox. Nah, apa sih itu Dropbox? Dropbox sendiri mirip dengan USB online. Bedanya dengan USB biasa harus dibawa kemana-mana. Semisal nih kita ketinggalan membawa USB kita, maka kita tidak bisa menggunakan file yang ada di dalam USB tersebut. Beda dengan Dropbox, kita bisa menggunakan dan men-share file kita, baik itu dari HP, PC, atau laptop, di mana saja dan kapan saja. Dan sejak tahun 2007, Dropbox telah menjadi salah satu tempat penyimpanan data online terkenal dan berhasil mengumpulkan lebih dari 50 juta pengguna dari seluruh dunia. Hal ini karena teknologi yang dipakai Dropbox menawarkan kemudahan dalam menyimpan suatu data ke dalamnya. Bagaimana sih cara meng-create account di Dropbox? Nah, di dalam website Dropbox sendiri, kita akan disuguhkan suatu pendaftaran ya. Pendaftaran di sini kita bisa melakukan ketik nama depan, nama belakang, email, kata sandi. Setelah itu daftar atau dengan cara lain yakni dengan daftar dengan Google. Nah, daftar dengan Google, kita menggunakan akun Google kita ya. Saya klik, maka akan muncul izinkan. Nah, jadi ya setelah kita klik izinkan tadi, maka kita akan masuk ke dalam beranda Dropbox akun kita. Di dalam Dropbox ini terdapat beberapa pilihan ya. Contoh kita ingin menginstal suatu aplikasi Dropbox ini di dalam PC kita, maka kita bisa klik akun kita ya. Jadi terus kita install aplikasi Dropbox. Setelah itu download seperti biasa. Namun jika tidak ingin menginstal di dalam PC kita juga masih bisa menggunakannya. Nah, bagaimana sih cara mengupload file kita ke dalam Dropbox? Di sini saya akan menunjukkan caranya. Untuk caranya sendiri, kita bisa klik unggah file atau unggah folder. Di sini saya pilih yang unggah file. Contoh yang saya akan berikan yakni mengunggah suatu gambar ya. Kita klik open. Setelah itu kita klik unggah. Nah, jika sudah berhasil terunggah, maka file kita berada di dalam beranda Dropbox. Nah, di dalam Dropbox ini file kita bisa kita bagikan kepada orang yang kita ingin kirimkan file ya. Yakni kita klik bagikan. Nah, ada dua cara untuk membagikan, yakni dengan mengetik email dari orang yang kita ingin kirimkan, atau kita membuat suatu link, yakni buat tautan. Setelah itu tautan tersebut kita salin dan bisa kita kopikan dan kita bagikan, maksudnya ke teman kita yang ingin kita bagi filenya. Jadi caranya cukup mudah ya. Dari Dropbox ini
Setelah kita analisa, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Untuk kelebihannya sendiri yakni yang pertama, Dropbox hadir pada semua sistem operasi yang populer, yakni pada Windows, iOS, Android, Mac, dan Ubuntu. Yang kedua, kelebihannya yakni full sharing. Tidak seperti file sharing lain, Dropbox bisa public direct download. Dan kelebihan yang ketiga, yakni kapasitas penyimpanan bisa sampai 18 GB. Namun perlu sedikit usaha dengan cara menginvite teman sebanyak-banyaknya ya sampai 32 orang, di mana satu orang yakni sama dengan 500 MB. Untuk kekurangan Dropbox sendiri apa sih? Nah, untuk kekurangannya yakni kapasitas penyimpanan standarnya kecil, hanya 2 GB. Nah, Dropbox sendiri di sini ada yang free dan berbayar ya teman-teman. Untuk yang free sendiri yakni dengan kapasitas 2 GB. Untuk yang berbayar kapasitas 50 GB, kita disuruh membayar 9,99 US dollar per bulan. Untuk kapasitas 100 GB, kita disuruh membayar 19,99 US dollar per bulan. Dan untuk kapasitas tanpa batas, kita disuruh membayar 759 US dollar per tahun. Untuk yang kapasitas tanpa batas ini untuk 5 orang. Jadi, setiap orang dikenakan biaya sebesar 125 US dollar per tahun. Jadi, sekian pembahasan untuk Dropbox-nya. Untuk yang Dego akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Novita Triwayun. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang perbandingan Dropbox dan Dego. Sebelumnya teman saya Nuria Safitri sudah menjelaskan tentang Dropbox. Di sini saya akan menjelaskan Dego. Apa sih itu Dego? Mungkin jika kita mendengar kata Dego masih asing di telinga kita. Dego adalah sebuah layanan cloud yang memiliki kapasitas 100 GB yang bisa digunakan secara gratis. Dego sendiri memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan layanan penyedia cloud lainnya seperti Google Drive yang hanya menyediakan kapasitas 15 GB, Dropbox 2 GB. Pertama-tama kita masuk ke webnya Dego dengan alamat www.degoonyadouble.com. Setelah masuk ke web Dego, kita harus membuat akun dulu. Membuat akun menggunakan email atau menggunakan akun Google. Di sini saya menggunakan akun Google. Dego memiliki dua tipe akun. Yang pertama akun standar atau free dengan kapasitas 100 GB. Yang kedua akun premium dengan kapasitas lebih dari 100 GB dengan harga 99,99 US dollar. Kemudian jika kita ingin mengupload file atau data, kita menuju link yang di pojok kanan atas. Kemudian klik upload. Pilih my device untuk masuk ke penyimpanan hard disk. Di sini saya akan mencoba mengupload sebuah gambar. Tunggu sampai proses upload selesai. Jika sudah selesai akan muncul notifikasi seperti ini.
Kemudian jika ingin mengecek file benar-benar terupload dengan sukses atau tidak, kita masuk ke menu Files, terus ke menu All dan folder ini, dan kita cek file terupload dengan sukses. Kelebihan dan kekurangan Dego. Kelebihan Dego adalah sistem keamanan transkripsi dengan baik sehingga lebih aman. Kedua, disinkronkan secara real time dengan gadget. Ketika mengupload foto atau video secara otomatis, data tersebut terupdate di cold storage. Kurangannya adalah kelemahan bandwidth, tidak secepat Google Drive, dan server kurang stabil. Kesimpulan dari perbandingan Dego dan Dropbox adalah Dego lebih unggul daripada Dropbox di kapasitas. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.